Halo semuanya, saya Kevin Malesi dan saya Kristandun. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Lontar, semester 5, program studi Teknik Sipil. Di video ini kami akan menjelaskan mata kuliah tentang rekayasa pondasi. Materi yang akan kami bahas pada mata kuliah ini yaitu pengertian dari pondasi itu sendiri, kemudian ada jenis-jenis pondasi dan perencanaan sebuah pondasi tersebut. Pada umumnya, rekayasa pondasi adalah suatu upaya teknis untuk mendapatkan jenis dan dimensi pondasi bangunan yang efisien sehingga dapat menyangga beban yang bekerja dengan baik. Apa itu pondasi? Pondasi adalah salah satu elemen struktur bawah bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Pondasi dikatakan bagian terendah dari bangunan. Oleh sebab itu, beban dari bangunan di atasnya seperti beban mati, beban hidup, beban angin disalurkan melalui elemen struktur horizontal dan vertikal ke pondasi yang selanjutnya beban tersebut dilanjutkan ke tanah dasar. Pondasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pondasi dangkal. Pondasi dangkal yaitu jika kedalaman pondasi kurang atau sama dengan lebar pondasi. Pondasi dangkal biasanya digunakan untuk bangunan yang beratnya relatif tidak besar, yang biasanya disebut dengan pondasi langsung, yaitu dengan memperlebar bagian bawah dari kolom atau dinding bangunan, sehingga beban bangunan yang disebarkan menjadi desakan yang lebih kecil daripada daya dukung tanah yang diizinkan. Dirumuskan menjadi luas pondasi sama dengan beban bangunan per tegangan izin tanah. Pondasi dangkal menurut bentuk dan konstruksinya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama pondasi telapak. Adalah jenis pondasi yang terbuat dari bahan beton bertulang yang memiliki ciri khas bentuk layaknya telapak kaki. Selain beton bertulang sebagai komponen utamanya, pondasi ini juga terbuat dari batu, semen, pasir, dan besi beton. Ukuran pondasi tapak yang lebih lebar di bagian bawah digunakan untuk meneruskan bangunan hingga kedalaman tanah dengan baik. Pondasi ini sering digunakan untuk membangun bangunan bertingkat 2 atau 3 karena dinilai lebih stabil dan mampu menahan beban berat. Dalam pengerjaannya, pengaturan dena pondasi tapak harus ditancapkan ke dalam hingga mencapai bagian tanah yang keras. Dan yang kedua, ada pondasi jalur atau memanjang. Adalah jenis pondasi yang digunakan untuk mendukung beban memanjang atau beban garis, baik untuk mendukung beban dinding atau beban kolom. Pondasi jalur atau memanjang biasanya dapat dibuat dalam bentuk memanjang dengan potongan persegi ataupun trapesium. Bahan untuk pondasi ini dapat menggunakan pasangan batu pecah, batu kali, cor beton tanpa tulangan. Pondasi ini digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi tanah aslinya cukup baik. Biasanya kedalaman pondasi ini antara 60 sampai 80 cm. Dan yang terakhir itu yang ketiga, ada pondasi rakit. Adalah salah satu jenis pondasi yang dibuat dari plat beton bertulang dengan bentuknya yang mirip dengan rakit. Ketebalannya beragam yang disesuaikan kebutuhan bangunan itu sendiri. Biasanya 150 mm sampai dengan 300 mm. Pondasi ini dapat dipakai untuk struktur dengan beban yang ringan pada jenis tanah yang lunak. Selain pondasi dangkal, selanjutnya juga yang kedua ada pondasi dalam, yaitu jika kedalaman pondasi dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar pondasi. Pondasi dalam biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter.
di bawah permukaan tanah. Pondasi dalam digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam sehingga mencapai lapisan tanah yang mampu mendukung beban struktur yang ada di atasnya. Pondasi dalam jenisnya antara lain yang pertama ada pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan sebuah bentuk peralihan di antara pondasi dangkal dan tiang pancang. Pondasi sumuran sangat tepat digunakan pada tanah kurang baik dan lapisan tanah kerasnya tidak terlalu dalam, di antaranya kedalaman 3-5 meter. Sumuran biasanya 80-1 meter dan ada kemungkinan dalam satu bangunan diameternya berbeda-beda. Ini dikarenakan masing-masing kolom berbeda bebannya. Dan yang kedua yaitu pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang digunakan apabila tanah berada di bawah dasar atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan atau tanah yang daya dukungnya mencukupi untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah, yaitu lebih dari 8 meter. Fungsi dari pondasi tiang pancang adalah untuk meneruskan beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dalam pelaksanaan pemancangan pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah, tetapi ada juga dipancangkan miring untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering digunakan pada konstruksi dermaga yang terjadi tekanan ke samping dari kapal dan perahu. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang tergantung dari alat yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya. Ketiga yaitu pondasi board pile. Pondasi ini fungsinya sama dengan pondasi dalam lainnya, yaitu seperti pondasi tiang pancang. Perbedaannya adalah pada cara pengerjaannya, yaitu board pile dimulai dengan melubangi tanah dahulu sampai kedalaman yang dibutuhkan. Kemudian pemasangan tulang besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton. Kita masuk pada perencanaan pondasi, yaitu yang pertama persiapan sebelum membuat pondasi. Pertama yang harus dilakukan tentu pemeriksaan, yaitu kita harus memeriksa lokasi sekaligus tanah yang akan dibangun pondasi. Jangan sampai kita hanya asal gambar pondasi, tetapi setelah dibuat di lapangan ternyata tidak cocok, sehingga tidak dapat diterapkan. Manfaat dari pemeriksaan tanah ini diantaranya adalah yaitu yang menentukan bagaimana sifat fisik dan juga mekanis lapisan tanah yang ada di lokasi, dengan hasil uji laboratorium terhadap contoh tanah yang terganggu dan contoh tanah yang tidak terganggu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kekuatan tanah, yaitu dengan cara sondir. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kedalaman muka air tanah. Yang keempat, untuk mengambil sampel tanah dengan cara boring. Yang kedua, melakukan analisa. Setelah melakukan pemeriksaan tanah, baru langkah selanjutnya kita lakukan hal yang tidak kalah penting, yaitu melakukan analisa dengan pengujian sampel tadi di laboratorium. Hal ini untuk mengetahui beberapa hal diantaranya. Yang pertama, menentukan daya dukung pondasi dangkal dan pondasi dalam berdasarkan kuat geser tanah. Yang kedua, mengevaluasi besar kecilnya penurunan tanah akibat beban pada bangunan. Setelah semua hal di atas dilakukan, tentunya kita sudah mendapat data-data pemeriksaan tanah. Data tersebut nantinya akan menentukan jenis, ukuran, dan detail pondasi seperti apa yang tepat dibangun di lapangan. Untuk memilih tipe pondasi yang memadai, perlu diperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan dan apakah pondasi itu memungkinkan untuk diselesaikan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Jadi sebelum sampai pada tahap pemilihan pondasi pada sebuah bangunan, terlebih dahulu perencana harus mengetahui macam pondasi.
Pada dasarnya, pada proses pelaksanaan proyek selalu dibatasi oleh 3 variabel berupa biaya, mutu, dan waktu, sehingga pemilihan fondasi juga harus mempertimbangkan 3 variabel pembatas ini. Yang ketiga, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis fondasi. Yang pertama ada kedalaman tanah fondasi, yang kedua batas-batasan akibat konstruksi di atasnya, yang ketiga keadaan daerah sekitar lokasi, yang keempat waktu dan biaya pekerjaan, yang kelima jenis fondasi yang kokoh dan kuat. Kita masuk pada perhitungan daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk bekerja pada fondasi. Untuk mendapatkan tegangan yang dipakai dalam perencanaan fondasi, besarnya beban dibagi dengan faktor keamanan atau safety factor. Nilai yang diperoleh disebut dengan tegangan tanah yang diizinkan. Tegangan tanah yang diizinkan atau QLO sama dengan daya dukung batas atau Q ultimate per faktor keamanan atau SF. Untuk memenuhi syarat keamanan disarankan faktor aman terhadap keruntuhan akibat beban maksimum sama dengan 3. Untuk struktur kurang penting, faktor aman boleh diambil kurang dari 3. Faktor aman 3 sangat penting untuk menanggulangi ketidaktentuan kondisi tanah dasar. Ada beberapa metode untuk menghitung daya dukung tanah. Metode yang paling sering digunakan adalah metode dari Tersaki. Analisis daya dukung berdasarkan kondisi general shear failure yang dikemukakan Tersaki tahun 1943 dengan anggapan bahwa pondasi berbentuk memanjang, tak terhingga dengan lebar dan terletak di atas tanah homogen. Dengan persamaan, Q ultimate sama dengan kohesi dikali faktor daya dukung tanah ditambah kedalaman fondasi dikali berat volume tanah dikali faktor daya dukung ditambah 0,5 dikali gamma dikali lebar fondasi dikali N gamma. Sekarang kita akan menghitung fondasi menerus dengan berbentuk trapesium, yaitu dengan kedalaman 70 cm dengan luas 90 cm, yaitu dari sisi sini ke sisi sini, dengan sudut gesernya itu 25 derajat lebih kecil dari 28 derajat. Karena 25 derajat lebih kecil dari 28 derajat, maka termasuk ke dalam kegagalan geser lokal. Lalu ada keterangan lain yaitu kohesi, yaitu sama dengan 1,2 ton per meter persegi. Itu dapatnya dari penelitian. DF nya itu 70 cm dihentar ke meter jadi 0,7 meter. B nya itu 90 cm dihentar ke meter juga jadi 0,9 meter. Dengan gamma nya itu 1,6 ton per meter. Itu dapat dari penelitian juga. NC aksen, NQ aksen, in gamma aksen. Karena nilai sudut gesernya itu 25 derajat, maka nilainya itu NQ aksennya itu 14,8. NQ aksennya itu 5,6, in gamma aksennya itu 3,2 sesuai tabel Tersaki. Sekarang kita akan masuk dalam perhitungan, yaitu rumusnya itu Q ultimate sama dengan alpha kali C aksen kali NC aksen ditambah DF dikali gamma dikali NQ aksen ditambah beta 0,5 dikali gamma dikali B dikali in gamma aksen. Karena di sini sudut gesernya itu 25 derajat, maka nilai alfanya itu 1. Rumus C aksennya itu 2/3 dikali 1,2 dikali 14,8 nya itu NC aksen tambah 0,7 dikali 1,6 dikali 5,6 ditambah 0,5 ditambah 1,6 dikali 0,9 dikali 3,2 itu nilainya 20,56 ton per meter persegi. Sekarang kita menentukan daya dukung tanah yang diizinkan. QA-nya itu sama dengan 1 per faktor keamanan kali Q ultimate.
sama dengan 1/3, yaitu faktor keamanannya itu kita pakai 3, jadi dikali Q ultimate-nya itu 20,56, jadi hasilnya 6,685 ton meter persegi. Jadi Q yang terjadinya itu beban dibagi dengan luas pondasi. Rumusnya itu P/A sama dengan bebannya itu 3 ton dibagi dengan 0,9 sama dengan 3,3 ton meter persegi. Karena Q yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diizinkan, maka hasilnya oke.